Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu E4, apa fungsinya, dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Tonton video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan inspirasi tentang bagaimana cara penggunaan E4. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu E4, apa fungsinya, dan bagaimana cara pengaplikasiannya bagi pertanian. E4 itu banyak jenisnya, yaitu yang saya ketahui yaitu E4 pertanian, E4 perikanan, E4 peternakan. Nah, di sini saya ingin bahas tentang bagaimana apa itu E4 pertanian. E4 pertanian itu adalah kemasannya botolnya kuning. Dan untuk kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas tentang E4 yang warna kuning atau yang pertanian, khusus untuk pertanian. Nah, di sini apa itu E4 adalah efektif mikroorganisme generasi keempat, yaitu ada M3, M2, dan M1. Nah, ini adalah generasi yang keempat dari bakteri, adalah efektif mikroorganisme, efektif bakteri yang menguntungkan bagi pertanian. Ini tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran bagi tanah dan lingkungan. Nah, ini sangat bermanfaat. Namun untuk bakteri ini tidak berfungsi atau tidak bermanfaat bagi perikanan, peternakan, atau bahkan bagi manusia. Jadi ini meskipun tidak beracun, tidak bisa diminum untuk minuman seperti bakteri-bakteri yang bermanfaat bagi manusia, seperti minuman-minuman yang ada di iklan itu tidak sama bakterinya. Nah, di sini sudah ada tulisannya, kemasannya. Bagi teman-teman yang sudah tahu apa E4, sudah pernah pakai, itu kita bisa mengulas kembali apa itu E4. Nah, bakteri tanaman ini adalah khusus untuk tanaman yang kemasan kuning. Bakteri untuk fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanaman, dan menyehatkan tanaman. Karena gini, tanaman itu akan bagus jika akarnya bagus. Akarnya bagus jika tanahnya juga bagus. Tanah bagus jika ada humus di dalam tanah tersebut. Tanah akan ada humus jika ada ekosistem di dalam tanah tersebut. Nah, ekosistem tersebut adalah bakteri yang hidup, yang memfermentasi atau melakukan fermentasi terhadap sisa-sisa makanan atau tumbuhan atau hewan yang ada di tanah tersebut, sehingga dijadikan makanan bagi tumbuhan dan termasuk akar pada tanaman tersebut. Nah, di situ jika ada bakteri, ada humus, maka akar juga tumbuhnya akan bagus. Otomatis tanaman yang kita tanam apapun itu maka akan bagus. Maka kita akan kembalikan tanah seperti dahulu, seperti nenek moyang kita yang selalu membawa kotoran hewan, kotoran ternaknya ke ladang. Itu sebenarnya untuk memberikan ekosistem bakteri yang ada di dalam tanah. Nah, kaum milenial banyak yang hanya memeras tanah untuk kepentingan produktivitas pertanian, namun dia tidak memperhatikan bagaimana kondisi tanah itu saat itu. Nah, mari kita akan bahas apa itu E4, fungsinya bagaimana, dan pengaplikasiannya bagaimana. Di sini kita bisa lihat E4 saya miliki ada berapa jumlahnya, dan ini hanya untuk pertanian saja, warnanya kuning. Nah, ini bakteri ini hasil pabrikan yang diseleksi alami, mikroorganisme, fermentasi, dan sintetik di dalam tanah. Terciptalah E4. E4 mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus atau jamur, dan Saccharomyces
mampu memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik dan meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman tentunya. E4 juga mengandung bakteri pengikat nitrogen dan bakteri pelarut P, penghasil fitohormon serta perombak bahan organik, yaitu sebagai fungsinya sebagai pembenah tanah. E4 sangat cocok untuk tanaman perkebunan hortikultura padi dan palawija karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran tanah atau lingkungan. Nah, di sini adalah bahan-bahannya, yaitu ada 2 bakterinya dan bakteri fungsionalnya. Untuk positif ini sudah kegunaannya adalah memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mengkomposisi bahan organik bahan tanah cepat, termasuk bokasi, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan menyehatkan tanaman. Kandungan mikroba bisa menjadi perubahan tergantung pada kondisi penyimpanan produk. Nah, ini ada izin dan produktivitasnya, kegunaannya seperti itu. Dan pemakaiannya bagaimana? Pemakaiannya itu ada 2. Kita bisa menggunakan ini sebagai bahan aktivator atau bahan fermentasi. Ini bakterinya sangat bermanfaat, namun bakteri tersebut dalam posisi dilemahkan atau ditidurkan, nanti kita akan membuat dia bekerja. Kita harus membutuhkan glukosa atau gula, atau tidak ada gula putih bisa menggunakan gula merah, tidak ada gula merah bisa menggunakan tetes tebu, atau tidak ada tetes tebu kita menggunakan sari tebu yang ada di pinggir jalan itu. Karena kita untuk melakukan eksperimen atau percobaan, kita cari yang mudah supaya kita tidak patah semangat atau tidak malas untuk membuatkan atau suatu kegiatan. Nah, kita bisa menggunakan glukosa dengan bahan-bahan apa saja yang kita mudah dapatnya. Nah, di sini ada 2 cara, yaitu aktivator ini digunakan untuk pupuk padat. Pupuk padat itu adalah kotoran hewan atau sampah-sampah organik. Kita bisa fermentasi yang fungsinya untuk dijadikan humus atau kompos dari proses fermentasi dengan aktivator BioE4 ini. Nah, itu campurkan bahan-bahan organik, baik itu daun-daunan atau kotoran hewan, lalu siramkan E4 yang telah dicampur dengan glukosa 1:1:50. Buat adonan dengan kadar air 30-40%. Jadi kita tidak perlu terlalu basah untuk menyiram pupuk organik padat yang akan kita buat. Yang penting kita siram merata. Seperti video yang akan update juga di channel Petani Muda Milenial ini. Selanjutnya, fermentasi selama 1 minggu dalam keadaan tertutup. Pupuk siap digunakan setelah diangin-anginkan. 1 liter E4 ini cukup untuk membuat 1 ton pupuk organik padat atau bokasi. Pupuk organik bokasi padat dapat digunakan sebagai pupuk dasar. Jadi kita fermentasi fungsinya sebagai pupuk dasar, pembenah tanah, pengolah tanah, supaya di dalam tanah ada ekosistem yang bisa menyehatkan dan memberikan pertumbuhan akar sehingga tanaman itu otomatis bagus. Dan yang kedua, kita pembuatan pupuk bokasi cair. Campurkan 1 liter E4 ini dengan 1 liter molase dan 50 liter air. Nah, air yang digunakan baik pupuk padat atau pupuk cair, kita menggunakan air sumur atau air sungai yang tidak terkontaminasi dengan zat-zat lain atau kaporit seperti air PDAM yang di kota-kota atau di pedesaan juga ada yang sudah air yang sudah terkontaminasi dengan zat-zat lain, dan itu akan membunuh atau memberikan efek yang tidak bermanfaat bagi bakteri di sini. Dan ini fungsi pupuk cair itu sebagai pupuk susulan dari penyemprotan tanaman. Nah, untuk pupuk susulan yang kita gunakan pengaplikasiannya dengan organik, saran saya jangan dicampur dengan fungisida. Jadi pupuk organik cair itu kita spray dengan tunggal, karena organik itu adalah bahan aktifnya adalah bakteri.
kita jangan mencampur dengan fungisida, yang mana fungisida itu akan membunuh semua bakteri yang ada di pencampur pupuk organik tersebut. Jadi kita pisah atau kita cuci sebelum kita menggunakan tangki yang sama. Nah, seperti itu proses penggunaan E4, fungsinya, dan bagaimana. Ada pertanyaan, bagaimana E4 jika kita aplikasikan langsung ke tanaman? Apakah bisa? Bisa diaplikasikan ke tanaman, bisa diaplikasikan 1 minggu atau 2 minggu. Namun jika tanah tersebut tidak ada ekosistem atau humus, jadi bakteri ini langsung ke tanah itu tidak ada makanan, maka otomatis bakteri ini akan mati. Jadi karena di tanah itu tidak ada humus atau tidak ada kompos yang akan difermentasi atau tidak ada organik, bahan-bahan organik, maka bakteri ini akan mati dalam waktu yang cukup singkat. Nah, itu saya kira percuma kita mengaplikasikan E4 ini langsung tanpa kita menyediakan ekosistem atau tempat lokasi berkembang biaknya bakteri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Tonton terus channel Petani Muda Milenial, dan jangan lupa subscribe supaya Anda mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video lainnya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, menjadi petani itu tidak punya sawah.